Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu. Nah, kata ganti tak tentu terbagi menjadi dua. Yang pertama, indefinite person of things, ataupun istilahnya merupakan kata ganti tak tentu yang menunjukkan orang, benda, atau binatang. Jadi di sini contohnya anybody, somebody, and etc. Kemudian yang kedua, indefinite quantities, ya, merupakan kata ganti tak tentu atau indefinite pronoun yang menunjukkan jumlah. Misalnya seperti kata all, few, both, little, and etc. Nah, berikut ini penjelasan lengkap mengenai indefinite pronoun secara keseluruhan. Jadi bisa kalian perhatikan pada poin yang pertama, di sana ada kata anybody, artinya siapapun, kemudian anyone, anything, anywhere, artinya dimanapun atau kemana saja, somebody, seseorang ya artinya, someone, sama juga artinya seseorang, something, sesuatu. Kemudian yang terakhir, somewhere, di mana saja, kemana saja, ataupun di suatu tempat. Berikut ini contohnya. Yang pertama di sini contohnya, they saw someone here last night. Jadi pada kata someone itu artinya seseorang ya. They saw someone. Oke. Kemudian contoh yang kedua, I didn't go anywhere. Ini di anywhere, dimanapun, kemanapun ya. She brings something. Something di sini tadi artinya sesuatu. Jadi ini contoh dalam kalimat. Kalian juga bisa membuat contoh-contoh yang lain. Sementara itu, indefinite pronoun di bagian yang kedua ada everyone, artinya seseorang, everybody, sama juga ya artinya seseorang atau setiap orang, everything, segala sesuatu atau semuanya, everywhere, di mana saja atau kemana-mana. Berikut ini contoh kalimatnya, she saw everybody here yesterday. Kemudian contoh yang kedua, I will buy everything tomorrow. Jadi I will buy everything tomorrow. Saya akan membeli sesuatu besok ya. Everything di sini artinya sesuatu. Sementara kalau everybody artinya ini dia, seseorang atau setiap orang. Indefinite pronoun yang ketiga yaitu ada kata nobody, artinya tak seorang pun, no one, artinya juga sama, tak seorang pun, nothing, tak satu pun, kemudian nowhere, tak kemana-mana. Jadi contoh kalimatnya yang tertera di sana, no one can reach it. Yang kedua, we saw nobody here yesterday. Itulah contohnya. Indefinite pronoun yang keempat yaitu ada kata all dan ada kata most. Kalau all artinya semua atau segenap ya, seluruhnya. Kalau most artinya kebanyakan. Contoh kalimat, all of us are wearing hats. Contoh yang kedua, most of the books are expensive. Indefinite pronoun yang kelima yaitu ada kata another, digunakan dalam bentuk singular atau menggantikan kata benda yang tunggal. Kemudian others dalam bentuk plural atau jamak ya. Kemudian di other ini kembali dalam bentuk tunggal lagi atau singular. Selanjutnya terakhir ada kata the others dalam bentuk plural noun. Artinya sama, yang lain. Jadi untuk membedakan mana yang singular, mana yang plural, bisa kalian perhatikan pada akhiran katanya yaitu adanya penambahan s. Ini menandakan bahwasannya dia dalam bentuk jamak atau plural. Sementara yang tidak ada akhiran s-nya seperti the other dan another ini dalam bentuk singular. Nah, contoh kalimat di sana, this car is very clean but the other is dirty.
Mobil ini sangat bersih, tetapi yang lain kotor. Jadi mobil ini, maksudnya ini mobilnya satu, tunggal. Nah, untuk contoh yang kedua, these bags are. Ini these bags, ini sudah jamak. Cara menandainya pada kata benda ditambah akhiran s. Kemudian to be-nya juga dalam bentuk jamak. Jadi tas-tas ini sangat mahal. I want to buy others. Saya ingin membeli yang lain. Indefinite yang keenam ada kata any dan ada kata some yang memberikan keterangan arti beberapa atau sedikit ya. Contoh kalimat di sana, do you want any sugar? Jadi dia digunakan untuk pertanyaan. Untuk kata any ya. Any ini digunakan untuk pertanyaan. Kemudian untuk yang some, contohnya some of these cars are dirty. Beberapa mobil ini kotor. Itu artinya. Selanjutnya, indefinite pronoun yang ketujuh ada kata both, artinya kedua. Ini memberikan keterangan untuk orang atau benda. Kemudian few, artinya sedikit. Nah, di sana ada keterangan bentuk indefinite ini pada umumnya digunakan untuk menggantikan benda jamak. Jadi baik kata both maupun kata few digunakan untuk menggantikan benda jamak. Contoh kalimatnya di sana ada kalimat do you like apple or banana ya. Do you like apple or banana? Jadi bisa dijawab dengan jawaban I like both of them very much. Pertanyaannya, apakah kamu menyukai apel atau pisang? Jadi dia menjawab, saya suka keduanya. Maksudnya kedua, baik itu apel maupun pisang dia suka. Selanjutnya yang few, a few of us can do this job. Jadi sedikit dari kami yang bisa melakukan pekerjaan ini. Selanjutnya yang ke-8 ada kata each, artinya setiap, tiap-tiap, ataupun masing-masing. Contoh kalimatnya di sini, each is studying English. Ya, masing-masing belajar bahasa Inggris. Kemudian contoh yang kedua, each student has a pencil. Setiap siswa atau masing-masing siswa memiliki sebuah pensil. Nah, yang ke-9 ada kata one dan once. Jadi one itu dalam bentuk tunggal, sementara yang once dalam bentuk jamak. Contoh kalimatnya, this bag is expensive but no one is cheap. This bag itu dia ya, this bag. Sementara contoh yang kedua untuk menandakan jamak, this apple. Di sana, this apple. Jadi ini sudah memberikan dianya keterangan yang sifatnya jamak ya. This apple is yours. Apel-apel ini milikmu. But those ones are mine. Tetapi yang itu adalah milik saya. Sementara indefinite pronoun yang ke-10 ada kata either. Artinya satu atau yang lain dari dua benda. Kemudian neither artinya tak satu pun dari dua benda, artinya pilihan. Contoh kalimatnya di sini, there are two cars in my garage, either can be used. Ya. There are two cars. Ya. Ada dua mobil di dalam garasiku, either can be used. Satu dapat digunakan, maksudnya satu di sini dua dari mobil itu satu bisa digunakan. Karena kan tadi memberikan keterangan bahwasanya either adalah satu dari dua benda. Sementara yang neither ini tak satu pun dari dua benda. Contohnya di sini kalimatnya, she bought neither of those two books. Dia tidak membeli satu pun dari buku ini. Artinya tidak satu pun dari buku-buku tersebut dia beli, itu maksudnya. Iya, yang ke-11 ada kata each other, artinya saling, akan tetapi memberikan keterangan untuk dua orang.
Sementara pada kata one another artinya juga sama, saling. Akan tetapi memberikan keterangan lebih dari 2 orang. Kalau each other untuk 2 orang yang saling, tapi kalau one another untuk 2 orang lebih dari 2 orang yang menyatakan saling. Jadi untuk lebih mudahnya perhatikan pada contoh. They love each other. They love each other. Mereka, maksudnya mereka di sini 2 orang saling mencintai. Jadi 2 orang itu saling mencintai. Untuk contoh yang one another, di sini contohnya they help one another. Mereka akan tetapi keterangannya lebih dari 2 orang saling membantu. Artinya mereka saling membantu. Artinya satu sama lain saling membantu. Itu dia maksudnya ya. Oke, yang terakhir ada kata many artinya banyak dan ada kata several artinya beberapa. Jadi kedua bentuk indefinite ini digunakan untuk memberikan keterangan benda jamak atau bentuknya jamak. Contoh kalimatnya di sini. Many of the students are interested in English. Banyak murid-murid yang tertarik pada bahasa Inggris. Memberikan keterangan jamak. Contoh yang untuk several artinya beberapa. Several of these cows have been sold. Beberapa dari sapi-sapi ini telah terjual. Jadi itulah seputar penjelasan mengenai indefinite pronoun. Semoga penjelasan di video kali ini bisa menambah pengetahuan kalian seputar penjelasan mengenai indefinite pronoun. Tentunya jangan lupa dukung terus channel Cunitanita dengan cara like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Juga nantikan video-video saya selanjutnya. Oke ya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.